Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknik Informatika kelompok 4, kami akan menjelaskan secara singkat tentang materi bilangan bulat dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Kelompok kami beranggotakan Abdul Agim Pakaya dengan NIM 2011102441238. Andri Lutfi Panda dengan NIM 2011102441173. Aurelia Novita Taufik dengan NIM 2011102441182 dan Indra Pradista dengan NIM 2011102441201. Dalam materi ini terdapat yang pertama pengertian, yang kedua sifat pembagian, yang ketiga pembagian bersama terbesar, yang keempat algoritma Eudedian, dan yang kelima aritmatika modulo. Pengertian dan sifat pembagian bilangan bulat. Bilangan bulat integer adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal seperti 0, 71, 2168, min 102, dan lain-lain. Berbeda dengan bilangan real yang mempunyai titik desimal seperti 34, 50, min 0,5, 0, dan 002. Sifat pembagian. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kita menyatakan bahwa A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C. Sedemikian sehingga B sama dengan AC. AB jika B sama dengan AC, C, E, Z, dan A tidak sama dengan 0. Terkadang pernyataan A habis membagi B ditulis juga B kelipatan A. Contoh, 1987 dibagi dengan 97 memberikan hasil bagi 20 dan sisa 47. Selanjutnya, menurut Muharram dan Muhammad Aji, algoritma Euclid ialah algoritma yang dilaksanakan secara bertahap, step by step, di mana hasil yang didapat dari suatu tahap akan digunakan lagi pada tahapan selanjutnya. Algoritma Euclidean adalah algoritma yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencari FBB dari dua bilangan bulat. Secara ringkas, cara menghitung algoritma Euclid dengan membagi bilangan yang lebih besar, misalkan A, dengan bilangan yang lebih kecil atau B. Pembagian tersebut akan menghasilkan hasil bagi Q1 dan sisa R1 seperti yang dituliskan pada rumus berikut. Jadi, rumus untuk algoritma Euclidean adalah A sama dengan Q1 dikali B ditambah R1 dengan persamaan R1 lebih kecil dari B dan lebih besar dari 0. B sama dengan Q2 dikali R1 ditambah R2, maka persamaannya R2 lebih kecil dari R1 lebih besar dari sama dengan 0. Dan R1 sama dengan Q3 dikali R2 ditambah R3, maka persamaannya R3 lebih kecil dari R2 lebih besar dari 0. Untuk keterangannya, Q adalah hasil bagi, dan R sisa pembagian. Contoh, tentukan FPB dari 53 dan 7, bagi 53 dengan 7, sama dengan 7 dan sisa pembagiannya adalah 4. Pembagian ini diteruskan hingga mendapatkan sisa 0. Jadi, FPB 53 dan 7 selanjutnya aritmatika modulo. Misalkan A adalah bilangan bulat
dan M adalah bilangan bulat lebih dari 0, operasi A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Dinotasikan seperti A modulo M sama dengan R. Sedemikian hingga A sama dengan M dikali Q ditambah R dengan persamaan R lebih kecil dari M. Selanjutnya tentang penjelasan untuk contoh kelima. Karena A negatif bagi nilai mutlak A dengan M mendapatkan sisa R, maka A mod M sama dengan M dikurangi R bila R tidak sama dengan 0. Jadi nilai mutlak minus 41 mod 9 sama dengan 5. Sehingga minus 41 mod 9 sama dengan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Selanjutnya yaitu materi tentang kongruen. Misalnya 38 mod 5 sama dengan 3 dan 13 mod 5 sama dengan 3. Maka kita katakan 38 kongruen 13 atau mod 5. Dengan membaca 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5. Selanjutnya yaitu misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih dari 0, maka A kongruen B atau mod M. Jika M habis membagi A dikurangin B, jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis A tidak kongruen B atau mod M. 7 kongruen 2 atau mod 3 habis membagi 17 dikurangi 2 sama dengan 15. Minus 7 kongruen 15 atau mod 11 habis membagi minus 7 dikurangi 15 sama dengan minus 22. 12 tidak kongruen 2 atau mod 7 tidak habis membagi 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Minus 7 tidak kongruen 15 atau mod 3 tidak habis membagi minus 7 dikurangi 15 sama dengan minus 22. Kekongruenan AB atau mod M dapat pula dituliskan dalam hubungan A sama dengan B plus KM, yang dalam hal ini K adalah bilangan bulat. Seperti contoh berikut, yaitu 17 kongruen 2 atau mod 3 dapat ditulis sebagai 17 sama dengan 2 tambah 5 dikali 3. Minus 7 kongruen 15 atau mod 11 dapat ditulis sebagai minus 7 sama dengan 15 tambah minus 2 dikali 11. Berdasarkan definisi aritmatika modulo, kita dapat menuliskan A mod M sama dengan R sebagai A kongruen R atau mod M. Selanjutnya, beberapa hasil operasi dengan operator modulo berikut. Yang pertama, 23 mod 5 sama dengan 3 dapat ditulis sebagai 23 kongruen 3 atau mod 5. Yang kedua, 27 mod 3 sama dengan 0 dapat ditulis sebagai 27 kongruen 0 atau mod 3. Yang ketiga, 6 mod 8 sama dengan 6 dapat ditulis sebagai 6 kongruen 6 atau mod 8. Yang keempat, 0 mod 12 sama dengan 0 dapat ditulis sebagai 0 kongruen 0 atau mod 12. Yang kelima, minus 41 mod 9 sama dengan 4 dapat ditulis sebagai minus 41 kongruen 4 atau mod 9. Yang keenam, minus 39 mod 13 sama dengan 0 dapat ditulis sebagai minus 39 kongruen 0 atau mod 13. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.